Selamat pagi, siang, sore, atau malam semuanya. Sebelum memulai, mari kita saksikan bersama-sama video berikut ini. Why the hell is my professor playing Subway Surfers in his presentation? So the more we practice something, the more it impacts our brains. One of the things being. And so my phone was about to die because it was on like 1% battery. Hey, are you even listening to me? Am I the asshole for unplugging my grandma's life support? I, 22 May. Nah, berdasarkan video-video yang baru saja kita saksikan, mungkin sebagian besar dari kita, terutama generasi Z, merasa familiar ya dengan game tersebut. Namun kali ini saya tidak akan membahas mengenai permainannya, melainkan maksud dari video-video tersebut apa. Mengapa mereka, yaitu pengajar atau pembicara, melakukan presentasi dengan menyelipkan video game? Apakah tujuannya? Seperti yang kita lihat dari cuplikan video tersebut, pengajar dan pembicara menyelipkan atau memutar video game seperti Subway Surf dan Minecraft untuk menarik audiens, khususnya Gen Z, agar memperhatikan pembicara selama pembicara menyampaikan atau menjelaskan sesuatu nih. Mengapa ditujukan kepada Gen Z? Yaitu karena munculnya fenomena short attention span yang melanda Gen Z saat ini. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih, apakah Anda betah untuk tetap fokus membaca buku atau menonton film selama 2 hingga 3 jam tanpa melihat HP atau melakukan hal lainnya? Kemudian, apakah Anda betah mendengarkan podcast atau menyaksikan video YouTube berdurasi panjang hingga selesai tanpa mempercepat speednya atau melakukan skip-skip pada videonya? Kemudian, mana yang akan Anda pilih? Menonton film dengan durasi panjang atau menonton video pendek berisi konten singkat? Jika Anda tidak tahan untuk tidak membuka HP atau melakukan aktivitas lainnya selama menonton film, atau Anda melakukan skip-skip terhadap video yang Anda tonton, atau mempercepat speed video ketika menonton YouTube atau mendengarkan podcast, dan lebih memilih untuk menonton video pendek yang berisi informasi penting, berita atau film yang dirangkum dan disajikan secara singkat, hal ini membuktikan bahwa attention span Anda menurun. Jadi hal inilah yang akan kita bahas dalam beberapa menit ke depan. Perkenalkan, saya Naila Rahma Agung. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai short attention span pada generasi Z. Sebelum lanjut lebih dalam, kita mengenal terlebih dahulu apa itu short attention span. Jadi short attention span ini adalah kondisi gangguan fokus yang dialami oleh seseorang di mana ia mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi pada satu aktivitas dalam waktu yang lama. Akibatnya perhatian mudah teralihkan dan sulit menyelesaikan tugas yang memerlukan fokus. Kondisi ini seringkali muncul akibat kita terbiasa nih dengan konten yang bersifat cepat dan instan, seperti yang ada di media sosial seperti TikTok, Instagram Reels, dan ketika seseorang mudah terdistraksi, maka ia akan terlihat tidak tertarik dengan sesuatu yang sedang ia lakukan. Ia juga tidak mau atau tidak mampu menyelesaikan tugas yang diberikan. Kemudian ditandai juga dengan kesulitan fokus pada tugas dalam waktu yang lama. Kemudian ia juga bisa membuat kesalahan, lalu kesulitan untuk membaca, menyimak konten atau teks yang panjang. Kemudian orang tersebut seolah-olah terlihat tidak mendengarkan ketika kita sedang menjelaskan sesuatu. Kemudian ketika orang tersebut mengerjakan tugas, ia mengerjakan dengan setengah-setengah nih atau tidak tuntas. Kemudian ia juga sulit mengatur waktu, sulit mengorganisir materi, dan seringkali terlambat dalam segala hal. Mengapa short attention span ini dialami oleh Gen Z? Jadi kita lihat di generasi sebelumnya. Yang pertama ada generasi silent, yaitu yang lahir di antara tahun 1925 sampai 1945. Mereka ini memiliki attention span yang paling panjang di antara semua generasi, yaitu dengan rata-rata sebesar 25 detik. Kemudian beralih ke baby boomers yang memiliki attention span rata-rata sebesar 20 detik. Kemudian beralih lagi ke generasi milenial, ya, dimana attention span rata-ratanya ini menurun menjadi 12 detik. Kemudian di generasi kita sekarang, yaitu generasi Z, attention span ini semakin menurun lagi nih, yaitu sekitar 8 detik. Kalau dibandingkan dengan semua generasi, ini termasuk yang terendah, bahkan masih lebih rendah jika dibandingkan dengan goldfish, yaitu ikan mas. Nah, ikan mas ini memiliki attention span selama 9 detik.
ya. Kemudian ada sebuah studi yang dilakukan oleh Pew Research Center yang mengemukakan bahwa 50% remaja melaporkan bahwa kecanduan perangkat seluler yang mereka hadapi ini berdampak negatif pada attention span mereka. Kemudian penelitian menunjukkan bahwa penggunaan platform media sosial seperti Instagram yang terdiri dari video-video pendek seperti TikTok, Snapchat, dan aplikasi lainnya ini juga bisa berkontribusi pada penurunan attention span di kalangan remaja. Nah, studi Microsoft juga menunjukkan adanya penurunan rata-rata 4 detik dalam attention span manusia sejak tahun 2000. Lebih lanjutnya, riset Common Sense Media mengungkapkan bahwa remaja menghabiskan sekitar 7,5 jam sehari dengan perangkat elektronik yang turut memperpendek kemampuan mereka untuk fokus. Pusat Informasi Bioteknologi Nasional juga menyatakan attention span siswa yang menurun secara signifikan. Jadi baru saja 10 menit waktu kuliah dimulai, attention span mahasiswa ini sudah menurun. Jadi Gen Z ini dapat dikatakan sangat mudah sekali untuk terdistraksi. Selanjutnya adalah faktor-faktor mengapa generasi Z ini memiliki short attention span. Yang pertama, Gen Z tumbuh di era berbagai kemajuan teknologi. Nah, kecanggihan teknologi membuat generasi Z selalu memanfaatkan kemudahan yang ada. Segala sesuatu ingin mereka peroleh secara instan nih. Platform media sosial seperti TikTok, YouTube, Instagram, Twitter, hingga Facebook sekarang ini menjadi sumber informasi untuk generasi Z. Kemudian kebiasaan menggunakan media sosial secara terus-menerus diduga berkontribusi pada penurunan attention span di kalangan Gen Z. Nah, Gen Z ini juga menjadi sasaran para marketer untuk menjaring konsumen media sosial. Nah, penggunaan media sosial menjadi pendorong utama menurunnya attention span pada Gen Z, karena Gen Z ini sekarang kalau mencari sesuatu itu kebanyakan langsung di sosial media kayak dari Instagram, X, TikTok, dan lain sebagainya. Kemudian kebiasaan multitasking. Gen Z sering sekali melakukan beberapa tugas sekaligus nih. Misalnya membuka beberapa aplikasi media sosial secara bersamaan. Misalnya buka IG, kemudian langsung buka X, langsung buka TikTok secara bergantian, atau mengerjakan tugas sambil menonton video misalnya. Nah, penelitian ini telah menunjukkan bahwa hal ini menurunkan efisiensi Gen Z. Selanjutnya, kelelahan atau kondisi mental yang tidak stabil. Nah, ini dapat membuat perhatian Gen Z mudah teralihkan sehingga sulit untuk tetap waspada dan tetap fokus dalam jangka waktu yang lama. Kemudian, bagaimana media sosial bisa mendorong short attention pada Gen Z? Yang pertama, konten singkat dan cepat. Ya, media sosial seperti video TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts ini menyajikan konten berdurasi pendek yang memanjakan pengguna dengan konten yang singkat, menarik, dan mudah untuk dikonsumsi. Video pendek ini biasanya menyajikan informasi secara langsung atau to the point sehingga penonton dapat memperoleh informasi secara cepat. Kemudian budaya scrolling terus-menerus. Pada saat kita membuka TikTok, hanya dengan scroll selama beberapa menit saja nih, kita sudah memperoleh lebih dari 10 topik yang berbeda. Karena aliran konten yang baru ini terus muncul tanpa henti. Jadi misalnya kalau kita scroll TikTok itu nggak ada habisnya ya. Kalau kegiatan scrolling ini kita lakukan secara terus-menerus, fokus kita ini akan terbiasa dengan konten-konten yang pendek. Kemudian akan membiasakan otak untuk berpindah secara cepat dari satu hal ke hal lainnya. Nah, jadi ketika membaca buku, menonton film, atau melakukan aktivitas yang butuh fokus lebih lama, atau ketika kita memahami informasi yang lebih panjang atau lebih kompleks, akan menjadi tantangan atau hal yang berat karena attention span kita ini jadi lebih pendek. Kemudian adanya informasi yang melimpah. Jadi Gen Z ini terus-menerus dibombardir dengan aliran informasi yang gak ada habisnya, yang mana ini menyebabkan kelebihan stimulasi sehingga otak menjadi kewalahan dan sulit fokus. Kemudian ada distraksi notifikasi ya, yang mendorong pengalihan perhatian atau fokus yang
terus-menerus. Jadi mudah bikin Gen Z ini terdistract. Dampak dari short attention span yang pertama ada attention span yang singkat dapat menghambat kemampuan kita untuk berkinerja optimal di sekolah maupun di tempat kerja. Kemudian attention span ini membuat kita sulit menyelesaikan tugas setelah memulainya, dan orang lain akan melihat kita ini kurang kompeten atau tidak berdedikasi. Kemudian kita akan mudah terdistraksi sehingga kita bisa melewatkan informasi atau detail-detail penting yang berkaitan dengan pekerjaan yang sedang kita lakukan. Kemudian kelalaian dalam memperhatikan detail atau melakukan kesalahan dapat membuat kita ini dinilai orang lain ini sebagai pribadi yang ceroboh. Kemudian ketidakmampuan mengatur waktu dan materi dengan baik bisa mengakibatkan proyek yang kita kerjakan ini tidak selesai sesuai jadwal. Nah, kita mungkin merasa sulit atau tidak mampu menyelesaikan tugas atau proyek yang kompleks dan menantang karena attention span tadi. Selanjutnya ada cara mengatasi short attention span pada generasi Z. Yang pertama adalah mempraktikkan kesadaran dan meditasi. Jadi meditasi dan latihan kesadaran ini adalah teknik yang sangat efektif untuk meningkatkan fokus dan attention span, dimana kalau kita sering melakukan meditasi atau rutin ya, kita bisa mengendalikan pikiran yang gampang terdistraksi dan juga bisa mengurangi stres sehingga bisa menghilangkan penyebab gangguan konsentrasi. Kemudian tidur yang cukup dan berkualitas. Tidur itu kalau bisa kita 7-9 jam per malam supaya pikiran kita itu tetap fresh dan juga otak kita itu siap untuk berkonsentrasi sepanjang hari. Kemudian yang ketiga, mengurangi gangguan dan membatasi multitasking. Jadi kita kalau bisa itu menghindari lingkungan yang penuh gangguan seperti suara-suara bising, notifikasi ponsel, atau multitasking nih, banyaknya tugas yang dikerjakan sekaligus, yang mana multitasking ini bisa membuat kita tidak fokus ya, karena harus mengerjakan beberapa tugas secara sekaligus sehingga menguras energi mental dan memperpendek durasi fokus kita. Kemudian fokus pada satu tugas. Kita tuh sebaiknya fokus pada satu tugas yang mau kita kerjakan supaya kita bisa melatih otak untuk bekerja lebih dalam dan lebih efisien. Contohnya kita bisa menggunakan teknik Pomodoro ya, teknik belajar seperti itu. Kemudian mengambil waktu istirahat yang teratur. Jadi dengan beristirahat secara teratur saat mengerjakan tugas ini adalah strategi yang penting nih untuk kita menjaga perhatian tetap tajam atau menjaga fokus kita ketika mengerjakan tugas. Jadi penelitian juga menunjukkan bahwa otak manusia ini tidak dirancang untuk fokus secara terus-menerus karena bebannya lama-lama akan berat dan lama-lama akan burn out, jadi nggak fokus nih. Lalu istirahat singkat ini bisa dilakukan kayak misal berjalan-jalan sebentar, melakukan peregangan, atau istirahat tidur beberapa menit supaya energi mental kita ini bisa bangkit kembali dan kita bisa fokus. Dan kalau kita fokus, maka produktivitas kita ini akan meningkat. Generasi Z ini bukanlah generasi yang malas fokus, tapi generasi yang tumbuh di tengah arus informasi yang begitu deras dan cepat. Teknologi ini berkembang sangat pesat ya. Jadi mereka ini atau kita ini hanya butuh cara baru untuk menyaring, memilih, dan memberi makna. Jadi daripada menyalahkan perubahan, mari kita pahami dan adaptasi dengan keadaan sekarang ini. Karena bukan seberapa panjang atensi kita yang menentukan masa depan, tapi seberapa dalam kita bisa terhubung meski hanya dalam 8 detik. Sekian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.